Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana littiba'il kitab was sunnah wa bifadlihi wa rahmatihi adkhalanal jannah wa bimaghfiratihi wa rahmatihi sallamana min adabil qabri wal khutumah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Kita mempelajari sejarah karena memang sejarah itu penting sekali, ngoten nggih. Orde Lama itu yang dipimpin Bapak Presiden Soekarno. Bapak Presiden Soekarno dalam memimpin berkoalisi yang diberi nama Nasakom. Lah Nasakom itu terdiri dari nasionalis, agamis, komunis. Ternyata teori Nasakom yang didirikan, yang dibentuk Bapak Presiden Soekarno mendapatkan ujian, baik yang terjadi di tahun 48 maupun yang terjadi di tahun 65. Karena berbagai kejadian, khususnya yang terjadi di G30S SPKI. Teori Nasakom yang dibangun Bapak Presiden Soekarno akhirnya runtuh. Dan sampai akhirnya MPRS mengadakan mosi tidak percaya barangkali. Akhirnya menurunkan Bapak Presiden Soekarno. Ada yang mengatakan yang menyebabkan Pak Harto. Tapi banyak yang mengatakan karena ulahnya PKI. Jadi karena ulahnya PKI akhirnya Bapak Soeharto bertindak menyelamatkan. Dan permasalahan itu mungkin tidak cepat diselesaikan oleh Bung Karno, sehingga MPRS mendadak ketuanya kalau enggak salah Bapak Ahmad Nasution ya, termasuk salah satu yang mau diculik PKI, sehingga mengadakan mosi tidak percaya. Dan itu kalau kita hubungkan dengan sejarah ya masuk akal. Karena memang sejarah sudah mencatat. Coba kita pelajari perang Uhud. Rasulullah pada saat perang Uhud melibatkan sahabat Muhajirin Ansor. Dan akhir-akhir ada silang pendapat terkait orang-orang munafikin, yang akhirnya orang munafikin diperkenankan ikut perang Uhud. Akan tetapi Rasulullah sudah menginstruksikan orang-orang munafik agar menjaga pos pemanah. Dan diinstruksikan jangan sekali-kali meninggalkan pos pemanah sekalipun apa yang terjadi. Apapun yang terjadi, jangan sekali-kali meninggalkan pos pemanah sampai perang selesai. Dasari orang-orang munafik, munafik tidak mau menepati janji. Perang belum selesai, akhirnya meninggalkan pos. Karena ulahnya orang munafik ini, akhirnya
orang-orang muslimin kalah. Sehingga wajar Bung Karno dengan nasakomnya akhirnya runtuh, itu wajar. Karena memang sejarahnya demikian, dan sejarah itu sudah didhawuhke Allah, sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Zaman dulu ada koalisi muslimin munafikin runtuh, zaman sekarang kok mengadakan koalisi munafikin muslimin, ya mestinya diruntuh kayak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu membantah zaman Bapak Presiden Jokowi pada saat ada usulan RUU HIP, kenapa Pak Jokowi kok selamat, kok tidak mengalami apa yang dialami Bapak Presiden Soekarno? Tadi kan sudah saya jelaskan, Bapak Presiden Soekarno setelah melihat kejadian G30 SPKI tidak cepat-cepat menyelesaikan. Coba kamu pelajari ketika RUU HIP, begitu mayoritas masyarakat mendengar tentang RUU HIP, akhirnya mayoritas menolak. MUI menolak secara resmi, NU menolak secara resmi, Muhammadiyah menolak secara resmi. Setelah melihat kejadian yang ada, Pak Jokowi atau siapapun lah yang jelas pada saat itu cepat-cepat menghentikan RUU HIP. Lah kejadian semacam ini kita tengok lagi, kita bandingkan dengan sejarah yang sudah terjadi. Kita pelajari sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi setelah Fathi Makkah. Rasulullah pada saat perang Hunain melibatkan sahabat Muhajirin maupun Ansor, kecuali Muhajirin Ansor juga di situ ada orang-orang Quraisy yang notaben baru saja ditaklukkan. Bahkan di antara orang Quraisy ada yang belum masuk Islam. Orang-orang Quraisy yang baru dikalahkan saat Fathi Makkah, bahkan ada yang belum masuk Islam, inilah yang akhirnya menyebabkan kejadian yang bisa menyebabkan kekalahan kaum muslimin. Akan tetapi Rasulullah cepat-cepat mampu, cepat-cepat bisa menyelesaikan, sehingga Rasulullah selamat dari ulahnya orang Quraisy dan munafikin dan kufari Makkah tersebut. Dan akhirnya Rasulullah menang. Jadi sama plek kejadiane perang Hunain sama pada saat RUU HIP diusulkan. Pada saat itu akhirnya RUU dihentikan. Setelah berhenti tidak terjadi perang saudara. Lah kalau nggak percaya, ya coba kamu buktikan. Ajukan lagi RUU HIP. Saya yakin kalau RUU HIP sekarang diajukan, maka saya yakin akan terjadi perang saudara. Lah ujung-ujungnya tetap penanggung jawab negara niku nggih presiden. Ngoten nggih. Karena apa? Karena memang garisnya Allah demikian, sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ngoten nggih.
setelah melihat kenyataan di atas, yo mestine saya timbul tanda tanya sekaligus permohonan kepada partai-partai. Karena apa saya memohonkan pada partai? Karena yang berhak mengusulkan capres-cawapres itu partai. Saya mohon baik Golkar, Gerindra, Demokrat, saya bertanya kiranya apa ya masih mau berkoalisi dengan orang-orang yang berusaha merubah Pancasila. Harapan saya Golkar, Gerindra tidak mau berkoalisi dengan orang yang jelas-jelas mengajukan RUU HIP atau yang jelas-jelas mau merubah Pancasila, wabil khusus sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, wa ilahukum ilahu wahid, dirubah ketuhanan yang berkebudayaan. Dan dengan sedangkan Partai Demokrat setahu saya tidak terlibat dengan RUU HIP. Semoga saya juga berharap cepat-cepat bergabunglah membentuk koalisi yang Pancasilais yang bisa menjaga Pancasila. Begitu juga saya juga mohon pada Partai P3, PAN maupun PKS, khususnya P3 dan PAN. Apakah kamu mau berkoalisi dengan orang-orang yang mau merubah ketuhanan yang Maha Esa? Wa ilahukum ilahu wahid, menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Bukankah jenengan sedoyo iman pada Allah dan Allah itu ilahun wahid wa ilahukum ilahu wahid. Saya juga bertanya pada partai PKB maupun organisasi NU, apakah tidak merasa dikhianati dengan kejadian 48 Madiun, kejadian G30S PKI dan RUU HIP. Semoga saya berharap karena kejadian-kejadian tersebut jenengan akhirnya berkoalisi dengan partai-partai yang bisa menjaga Pancasila, tidak berkoalisi dengan partai yang mau merubah Pancasila. Saya pun kiranya diperkenankan matur pada ulama, pada habaib yang tergabung dalam BPIP. Mature kawula, apakah tidak merasa dihina, tidak merasa direndahkan dengan kalimatnya salah seorang ketua BPIP yang mengatakan agama musuh terbesar Pancasila? Dengan adanya kalimat agama musuh terbesar Pancasila, semoga para alim ulama, para habaib yang tergabung dalam BPIP tidak berkenan berkoalisi dengan orang-orang tersebut. Kalau dijelaskan itu sudah diluruskan, itu sudah dijelaskan, maka penjelasan itu kalau menurut fikih dibutuhkan kalau kalimatnya ghairu sharih, kalimatnya masih kinayah. Sedangkan agama musuh terbesar Pancasila itu apakah kalimat kinayah? Menurut pendapat saya itu kalimat sharih, sehingga tidak butuh penjelasan. Itu menurut pemahaman saya. Untuk itu perkenankan
saya mohon kepada semua WNI yang merasa Pancasilais, yang merasa tidak ridho kalau Pancasila dirubah. Ingatlah, innalladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Al-adzallin itu ay al-maghlubin, akan dikalahkan loh ya. Dan itu sudah menjadi janjinya Allah mau mengalahkan mereka. Dijelaskan pada ayat kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Sehingga tidak boleh koalisi dengan mereka. Diperkuat dalam ayat la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa adduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Juga diperkuat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Untuk itu pada kesempatan ini saya juga berterima kasih pada Partai Nasdem. Saya mendengar lewat televisi, berita televisi, Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Bapak Anies Baswedan sebagai capres. Semoga partai yang Pancasilais segera bergabung, harapan saya demikian. Dan saya tidak berharap partai yang tidak Pancasilais, partai yang mau merubah Pancasila semoga tidak bergabung. Yang bergabung dengan Pak Anies Baswedan, bergabung dengan Partai Nasdem, khusus partai-partai yang Pancasilais, partai-partai yang menjaga Pancasila, yang merubah Pancasila semoga tidak bergabung. Itu harapan saya. Untuk itu saya juga mohon pada partai P3, PKS, Demokrat, PAN, Golkar segera bergabung. Saya mohon. Nek mohon kan tidak melanggar aturan tuh nggih. Saya mohon segera bergabung dengan Bapak Anies Baswedan dengan tujuan semoga mau menyelamatkan Pancasila. Itu permohonan saya itu dengan harapan agar Pancasila itu aman. Ngoten maksudnya kula. Lah kemudian jenengan bergabung sama Pak Anies itu karena ada niat menjaga Pancasila. Saya yakin jenengan yo diuji. Di antara ujiane Allah terhadap jenengan mungkin ada 1-2 anggotanya jenengan yang keluar yang tidak suka dengan Pak Anies selaku penjaga Pancasila. Itu menurut keyakinan saya. Anggaplah yang keluar itu zakatnya jenengan. Jadi zakat kuwi sing elek-elek, ngetokke sing elek agar bersih. Setelah sing elek bersih keluar jadi jenengan bersih, akhirnya jenengan nama. Setelah bersih itu nama. Zakat kuwi ayin nama. Lah namanya dari mana? Namanya insya Allah nanti dari pendukung yang kemarin mendukung Pak Jokowi yang kecewa dengan RUU HIP. Pasti lari menuju nggone jenengan. Lah pada kesempatan ini saya juga mohon pada saudara saya yang belum percaya dengan adanya Tuhan. Saya mohon kiranya berkenan berpikir sejenak. Coba berpikirlah demikian. Kalau yang benar kok jenengan tidak ada Tuhan, jenengan selamat. Ketika
tidak ada syarat iman sehingga jenengan selamat. Saya yang beriman pun akan selamat. Seperti saya analogikan, ada konser, diberitakan ada yang mendengar syarat masuk pakai karcis, pakai tiket. Ada yang memberitakan tidak pakai tiket. Saya kalah menang cawes tiket. Si A tidak cawes tiket. Ketika tidak disyaratkan membawa tiket, si A bisa masuk. Saya membawa tiket pun pasti bisa masuk. Tapi kalau ternyata di sana disyaratkan membawa tiket, syarat masuk, saya bisa masuk, jenengan gak bisa masuk. Itu renungkanlah sehingga keselamatan akhirat jangan coba-coba. Karena apa? Karena tidak ada waktu lagi, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk membeli tiket. Itu yang harus dipertimbangkan. Saya menyampaikan ini tidak benci kepada siapa. Saya bertujuan agar 4 pilar yang sudah disepakati pendiri bangsa bisa dirawat dengan baik, tidak rubah apalagi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang jelas-jelas dijelaskan dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid. Sehingga kalau tidak diutik-utik harapannya piye? Kabeh warga kuwi rukun. Setelah rukun damai, setelah damai menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Apabila ada yang salah, apalagi menyinggung perasaan siapapun, saya mohon maaf. Saya menyampaikan ini murni menginginkan agar Pancasila, khususnya sila pertama, tidak dirubah. Tidak ada maksud yang lain, tidak ada maksud bertengkar dengan yang mau merubah bagaimana, tidak. Mung saya sebagai orang yang beriman, saya pun berniat inna hadainahu sabila. Saya sudah menunjukkan jalan yang dijelaskan Allah. Imma syakiro, sedangkan kamu mau bersyukur alhamdulillah, mau kufur ya terserah. Hadani Allah wa iyyakum siratal mustaqim wa adkhalana wa iyyakum jannatan na'im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.